Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tata cara beragama beliau hingga akhir zaman. Masih menggunakan rujukan yaitu kitab Hadihi Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Al-imanu bi fadli sahabati wa alil bait. Judulnya beriman terhadap keutamaan sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Wa uhibbu ashab Rasulillah wa la afrutu fi hubbi ahadin minhum wa la atabarra'u min ahadin minhum. Rasulullah SAW mengajak kepada umat Islam, bahkan termasuk beliau sendiri, itu mencintai para sahabatnya. Dan seorang muslim tidak boleh bersikap gulu berlebih-lebihan di dalam mencintai salah seorang sahabat dari mereka. Tidak boleh mengkeramatkan kuburannya, karena mengkeramatkan kuburan ini sudah termasuk berlebih-lebihan. Adapun kita mengucapkan doa ketika disebutkan nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kita mengucapkan doa radhiyallahu anhu, maka ini adalah bentuk atau bukti kita mencintai mereka. Wala atabarra'u min ahadin minhum, dan tidak boleh berlepas diri dari mereka. Apa maksudnya? Tidak boleh membiarkan seorang sahabat pun direndahkan. Kalau ada seorang sahabat Nabi direndahkan, maka sikap seorang muslim, dia wajib membelanya, tidak boleh membiarkannya. Wa abqudu man yatabaghaduhum bi ghairil khairi yadkuruhum. Akidah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita wajib membenci manusia-manusia yang membenci para sahabat. Wala adkuruhum illa bi khairin. Tidaklah boleh kita menyebut para sahabat Nabi kecuali menyebut kebaikan.
tidak boleh menonjolkan keburukan yang ada pada mereka. Ya, yang namanya manusia itu kan pasti punya keterbatasan, ya, punya kekurangan. Hendaklah kita menahan diri dari menyebutkan aib para sahabat. Jangankan para sahabat, kita sendiri kan gak mungkin menyebut aib kita sendiri di depan orang lain, ya. Apalagi menyebut murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah boleh menyebut mereka kecuali yang baik-baik saja. Sehingga kalau ada orang yang menulis buku, di dalam bukunya berisi cacian kepada para sahabat atau cacian kepada seorang sahabat, maka wajib buku tersebut untuk dibakar. Tidak boleh diedarkan. Ya. Apakah ada? Ada. Ya. Terutama buku-buku yang ditulis oleh kelompok Syiah Rafidhah yang dijual bebas di toko-toko buku. Ya. Makanya penuntut ilmu yang belum mempelajari akidah dengan benar tidak bisa membeli buku sembarangan tanpa berkonsultasi dulu dengan guru yang mumpuni. Ustaz, buku ini kira-kira boleh nggak dibaca? Ya. Nama pengarangnya siapa? Penerbitnya siapa? Kalau terbukti penulis dan penerbitnya adalah Syiah, maka tahan dulu, jangan dibeli. Ya, kalau kita tidak mampu menyaringnya, tidak mampu memfilternya, hati kita bisa terkena racun pemikiran, subhat pemikiran. Wa atabarra'u min tariqatir rawafidi alladziina yabghuduna sahabata wa yusabbunahum. Ya, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahlus Sunnati wal Jamaah berlepas diri dari thariqah atau tata cara beragama orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana mereka membenci para sahabat Nabi, bahkan mencaci maki. Sementara Rasulullah SAW dalam banyak hadis beliau melarang dengan tegas, melarang dengan keras mencaci maki sahabat Nabi. Di antaranya hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Falau anna ahadakum, seandainya salah seorang dari kalian anfaqo, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, ahada misla Uhudin, zahaban, seberat gunung Uhud emas, ya, ma balago mudah ahadihim wala nasifahu, tidak akan menyamai pahala infak seorang sahabat yang infak mereka seberat satu mud. Satu mud itu kurang lebih setengah kilo emas, bahkan separuhnya, seperempat kilo. Saya tadi sudah cari-cari literatur, gunung Uhud itu beratnya berapa? 7 triliun kilogram, ya, kurang lebih lah ya. Panjang kali lebar kali tinggi kali berat jenis batu, ya.
Itu diprediksikan 7 triliun lebih kilogram. Kita berinfak sebesar gunung Uhud, berinfak emas. Pahalanya tidak bisa mengalahkan infaknya 1 mud sahabat, setengah kilo. Bahkan separuhnya juga nggak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena keimanan dan keikhlasan mereka tidak mungkin bisa dikalahkan oleh keimanan dan keikhlasan kita. Demikian juga jasa mereka kepada Islam tidak mungkin bisa dikalahkan oleh jasa kita kepada Islam. Gak ada apa-apanya. Nah, pertanyaannya, apa itu sahabat Nabi? Kira-kira jawabannya gimana? Gimana kira-kira kalau kita ditanya sama anak kita gitu, ya sahabat Nabi itu apa sih? Gitu. Kira-kira jawabannya gimana? Ya, tentu punya jawaban sendiri-sendiri ya. Sahabat berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, saya bacakan aja kitabnya. Sahabat Nabi penjelasannya adalah man laqiyan nabiyya mu'minan, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Ya. Walau lahdatan, walaupun cuma sekali dan sebentar bertemu, melihat, atau bertemu mendengar suaranya karena dia buta terus pergi. Nah, itu sahabat. Karena di zaman Nabi itu berat sekali orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena tantangannya kematian. Siapa yang berani mengucapkan 2 kalimat syahadat di zaman Nabi itu ancamannya kematian, dibunuh, disiksa. Itulah yang menjadikan mereka manusia yang paling soleh setelah Rasulullah, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling beriman setelah Rasulullah. Jadi orang-orang yang beriman mengucapkan 2 kalimat syahadat di zaman Nabi itu ancamannya kematian, disiksa, diusir, dibunuh. Beda di zaman sekarang, ya, kita berada di tempat yang sangat nikmat. Orang masuk Islam nggak ada intimidasi. Kalaupun mungkin diusir oleh keluarganya, dia bisa lari ke Komnas HAM, ya kan? Kalau umurnya sudah dianggap dewasa, orang tuanya nggak bisa memaksa, ya, karena dia sudah dewasa. Ya. Dia bisa meminta perlindungan ke Komnas HAM, kebebasan beragama. Di zaman Nabi, orang yang masuk Islam itu pasti disiksa, diintimidasi, dalam keadaan tidur dibunuh. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu jaraknya kurang lebih 500 kilometeran dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Islam yang ada di Madinah lagi enak-enaknya tidur, dibakar rumahnya, diserang dari Mekah. Mereka sholat sambil pegang pedang. Kita sholat aman ya, enak. Sana sholat sambil pegang pedang, tombak, senjata dan seterusnya. Karena takut sewaktu-waktu orang-orang kafir itu menyerang, ya, terancam. Ya. Nah, hadis yang disebutkan Nabi tadi, la tasubu ashabi, janganlah kau mencaci sahabatku. Hadis ini ditujukan kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat juga. Cuma bedanya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi juga, ya, terpancing emosinya merendahkan sahabat Nabi yang senior, namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi
yang masuk Islam sebelum kota Mekah ditaklukkan. Tantangannya lebih besar, ancamannya lebih besar, resikonya lebih besar. Berbeda dengan Khalid bin Al-Walid. Beliau masuk Islam setelah kota Mekah dibebaskan dari segala bentuk berhala. Rasulullah datang dari Madinah ke Mekah dengan bala tentaranya untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Masuk Islamnya setelah kota Mekah ditaklukkan. Artinya Islam sudah menguasai Mekah. Itu berbeda tingkat resikonya. Rasulullah menasihati Khalid bin Walid jangan merendahkan sahabatnya yang senior. Dan ini juga berlaku untuk umat-umat setelahnya, termasuk kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Seandainya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang masuk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai pahalanya infaknya Abdurrahman bin Auf 1 mud atau setengah kilogram, atau setengahnya 1/4 kilogram. Padahal 1 mud, 1 gunung Uhud tadi berapa? 7 triliun lebih kilogram. Ya. Itu ya. Jadi sahabat adalah apa tadi? Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, walaupun sebentar. Wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Terus pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang sahabat Nabi, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah bertemu Rasulullah, lalu dalam kehidupannya pernah murtad, kemudian tobat lagi, apakah dia masih disebut sebagai seorang sahabat Nabi? Masih, ya. Karena tobatnya mengembalikan kembali amal solehnya. Ya. Ada di antaranya Ash'ad bin Qais itu seorang sahabat Nabi yang pernah murtad, kemudian dia bertobat. Ya, jadi tobat itu bisa mengembalikan amal soleh sebelumnya. Nah, itulah bentuk kemurahan Islam. Orang-orang kafir yang belum masuk Islam, infak dia, sedekah dia, itu akan dimasukkan ke dalam buku tabungan pahala. Ya. Walaupun dia masuk Islamnya belum lama. Jadi pahala-pahala yang lalu ketika dia kafir itu dimasukkan, dikalkulasi di dalam buku catatan amal. Dan sebaliknya kemurahan Islam, orang yang kafir kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, dosa-dosa yang sebelumnya dihapus. Ya. Dosa-dosa sebelumnya dihapus. Apalagi orang yang masuk Islam sejak bayi, orang tuanya muslim, tentu lebih besar lagi keutamaannya. Gitu ya. Jadi jelas ya pengertian sahabat Nabi apa tadi? Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman walaupun sebentar, walaupun sesaat, dan mati dalam keadaan muslim atau Islam. Gitu ya. Dan yang paling banyak mencaci maki para sahabat Nabi adalah Syiah Rafidhah. Ya. Syiah Rafidhah itu pusatnya di mana? Di negara mana? Iran. Ya. Dulu Persia. Kemudian sebagian ada di Irak, sebagian ada di Yaman Utara. Kalau Yaman Selatan dikuasai Ahlus Sunnah, Yaman Utara dikuasai Syiah. Ya, sebagian di Suriah yang sudah tumbang belum lama ya, Syiah Nusairiyah, itu termasuk Syiah Rafidhah. Ya. Kenapa orang yang mencaci para sahabat Nabi
diberikan nama Syiah Rafidhah. Ini juga ada sejarahnya. Sejarahnya adalah saya lihat di kitab Syarh Usuli Sunnah, orang-orang Rafidhah itu diberi nama Syiah Rafidhah. Sebabnya adalah seorang keturunan Nabi yang bernama Zaid bin Ali bin Al-Husain, kemudian binti Fatimah, ya. Jadi cucu apa cicit ini? Husain itu cucu, di bawah cucu cicit, di bawah cicit apa namanya kalau di Jawa? Ya, saya nggak tahu namanya itu. Cucu, cicit, di bawah cicit apa namanya? Ya. Jadi ya, anaknya Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah, ya, bersuamikan Ali, punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Zaid. Nah, Zaid ini ditanya, ya, Zaid ini ditanya oleh orang-orang Syiah, wahai Zaid, wahai Habib lah kalau sekarang, ya, gitu ya. Wahai Zaid, bagaimana sikap kamu terhadap Abu Bakar dan Umar? Maka Zaid, keturunan Rasulullah, menjawab, huma waziro jaddi. Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat terdekat kakek saya, ya, dua asisten kakek saya, yaitu Rasulullah. Nah, orang-orang Syiah ini gak mau mendengar jawaban tersebut, benci. Nah, benci bahasa Arabnya rafaduhu, ya. Benci bahasa Arabnya rafadu, menolak bahasa Arabnya rafadu. Bentuk kata bendanya rafidotun, ya. Rafado yarfudu, rafidotun. Rafidotun inilah yang menjadi penamaan Syiah yang suka mencaci maki para sahabat. Ya, jadi Syiah Rafidhah, Rafidhah itu artinya menolak Abu Bakar dan Umar disebut sebagai asisten Rasulullah SAW. Menolak, tidak menerima Abu Bakar dan Umar sebagai sahabat dekat Rasulullah SAW. Itulah sejarah Syiah secara ringkas, kenapa mereka disebut Syiah Rafidhah. Wa tabarra'u min tariqati nawasibil ladina yu'adduna ahlal baiti biqaulin aw amalin. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itu berlepas diri dari tata cara beragamanya kelompok nawasib. Nah, ini mungkin jarang disampaikan oleh para mubalik, jarang disampaikan oleh para khatib. Kalau tadi Syiah Rafidhah, MUI sudah mengeluarkan fatwa, ya, sesat dan menyesatkan Syiah Rafidhah. Adapun nawasib ini jarang kita dengar, ya. Tetapi ada. Apa itu nawasib? Alladzina yu'adduna ahlal baiti, orang-orang yang merendahkan keturunan Nabi, namanya nawasib, ya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Tapi betul-betul ahli bait, ya, bukan ahli bait yang aspal. Apa itu aspal? Asli tauhid palsu. Jadi kalau ada orang yang betul-betul dia keturunan Nabi, kita wajib menghormati dia 2 kali lipat dari orang biasa, ya. Dan haram hukumnya, dosanya jauh lebih besar kalau kita merendahkannya dibanding kita merendahkan selain keturunan Nabi. Misalnya kita punya tetangga, ya, terbukti dia itu keturunan Nabi, secara sanad
Ya, terbukti secara ilmiah dia keturunan Nabi. Kalau kita ngasih hadiah ke tetangga yang lain, misalnya kita ngasih hadiah apel 1 keranjang, ya, maka untuk keturunan Nabi, ya, lebih kan, ya, 2 keranjang atau 3 keranjang. Bahkan sebagai bentuk penghormatan kepada keturunan Nabi, seandainya dia miskin, tidak boleh dikasih zakat. Ya, harta zakat tidak boleh dikasihkan kepada dia. Kalaupun mau ngasih, kita harus menyampaikan ini sebagai hadiah, sebagai bentuk penghormatan kepada keturunan Rasulullah. Ya. Tadi saya diceritakan Ustaz Hermanto yang waktu puasa kemarin yang dari orang Mesir itu, Ustaz siapa namanya? Ya, itu beliau katanya keturunan Rasulullah. Ada sertifikatnya yang mengeluarkan pemerintah Mesir. Ya, bukan yang jalur yang ada di Indonesia yang ramai itu, bukan. Gak perlu disebut ya namanya. Nah, itu yang mengeluarkan pemerintah Mesir. Ada organisasinya. Kalau yang di Indonesia, wallahu alam ya, benar atau enggak saya pun tidak mau bahas. Yang jalur Baklawi saya nggak tahu ini ya. Ya, bukan kapasitas kita. Ya, itu keturunan Rasulullah. Ya, ya, Rasulullah. Ya. Selama dia berada di atas akidah Ahlus Sunnah, maka wajib kita muliakan, wajib kita dengar omongannya. Selama perkataannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita berikan nasihat proporsional, jangan sampai berlebihan. Intinya kita tidak boleh merendahkan keturunan Rasulullah SAW. Disebut oleh para ulama namanya nawasib. Ya, nawasib, orang-orang yang merendahkan keturunan Rasulullah. Muhibbin, ya gitu ya. Orang-orang yang mencintai keturunan Rasul, muhibbin. Tapi betul-betul keturunan Rasulullah yang asli ya. Kalau yang palsu sih ya kita maaf ya, gitu. Ya. Karena juga berbahaya orang-orang yang ngaku keturunan Rasul, kalau secara sanad terbukti dia bukan keturunan Rasulullah, berarti dia berdusta, ya. Berdusta atas nama Nabi, ini juga dosanya sangat besar. Ngaku keturunan Rasulullah kok hidungnya kok mancungnya ke dalam, ya, pesek. Wah, ini sih bukan ini ya. Dilihat hidungnya kok nggak jauh beda dengan saya, ya. Nggak ada mancung-mancungnya. Ya, abal-abal gitu ya. Atau mungkin sekarang ya wallahu alam ya, apakah diterima atau tidak secara DNA, ya, tersambung atau tidak, ya itu urusan orang-orang yang berilmu untuk berfatwa. Ya, kita tidak punya kapasitas. Wa asbata al-khilafata ba'da Rasulillah. Ahlussunnah wal Jamaah mengakui kepemimpinan setelah Rasulullah, atau disebut dengan khilafah. Awalan, yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Hum khulafaur rasyidun. Mereka disebut khulafaur rasyidun, khalifah, pemimpin yang mendapatkan petunjuk, al-immatu al-mahdiyun. Ya, sehingga fatwa 4 khalifah ini bisa dijadikan dalil selama tidak bertentangan dengan para sahabat yang lain. Artinya diakui fatwanya, tidak ada yang menolak. Di antaranya adalah fatwanya Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Ya, ini tidak bisa dianggap sebagai perbuatan bid'ah, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan rekomendasi. 4 khalifah ini adalah sahabat yang diberikan petunjuk. Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin, dan peganglah ya sunnah khulafair
Siddiq. Jadi kalau ada orang yang berbuat bid'ah lalu kemudian menyamakan dirinya dengan 4 khalifah ini, itu sama saja menyamakan besi dengan emas. Ya, besi dengan emas berbeda. Ya, Anda siapa, mereka siapa? Anda besi, mereka emas, nggak bisa disamakan dong. Mereka sudah dapat rekomendasi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika mereka berfatwa itu tidak dengan hawa nafsu, dengan ilmu. Ya, bahkan mereka orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah termasuk manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Wa ashhadu bil jannati li asrati alladziina sammahum Rasulullah. Mereka nama-nama yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ya. Wa basyarahum bil jannah wa hum kama qala Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, yang kelima siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Yang keenam Zubair bin Awam. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. 8 Sa'id bin Zaid. 9 Abdurrahman bin Auf. 10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 10 sahabat yang disebut namanya oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Ya, sudah habis waktu? 10 menit lagi. Mungkin ada diskusi, silakan. Hadirin jamaah sekalian, barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 9 menit ya, tentang cintaan kita pada sahabat saja. Jadi ditanyakan dari sisi kanan saya. Baik, silakan.